Baik, sebelum dimulai, izinkan saya berpantun. Di laut ada nelayan, cakep. Nelayan bekerja mencari ikan, cakep. Assalamualaikum saya ucapkan untuk teman-teman sekalian. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Perkenalkan, nama saya Muaya, biasa dipanggil dengan Yaya. Saya dari Stika Widya Dharma Husada, Tangerang. Subcapaian pembelajaran mata kuliah setelah mahasiswa belajar materi ini, diharapkan mahasiswa dapat berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara, kemudian menerapkan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Kemudian menerapkan praktik harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ya, tentunya tidak asing lagi dengan kata hak dan kewajiban. Ya, ini bukan kata asing dan pastinya sudah banyak yang mengetahui. Nah, terkadang warga negara ini banyak menuntut haknya ya, tapi tidak menjalankan kewajibannya sehingga hak dan kewajiban tidak seimbang ya, atau kebalikannya. Sudah menjalankan tugas dan kewajibannya, sudah bertanggung jawab menjalankan tugasnya, namun tidak mendapatkan haknya, sehingga tidak seimbang. Nah, harapannya atau seharusnya hak dan kewajiban ini selaras, seimbang, dan harmoni. Nah, konsep kewajiban dan hak warga negara serta urgensinya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Ya, jadi hak apa yang kita terima, kemudian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak tergantung situasinya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Nah, kesimpulannya, kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus kita jalankan. Ya, jadi kewajiban ini tanggung jawab atau sesuatu yang harus kita jalankan, sedangkan hak merupakan sesuatu yang dapat kita terima. Kewajiban sebagai sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, ya bisa dalam bidang pekerjaan, kemudian tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Kewajiban dan hak memiliki hubungan timbal balik serta harus berjalan secara selaras, seimbang, dan harmoni. Ya, tadi seperti gambar yang di tengah tadi di slide sebelumnya, ini tuh seharusnya kewajiban dan hak berjalan secara selaras, seimbang, dan harmoni. Mengapa ya harmoni kewajiban dan hak warga negara merupakan wujud dari hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Nah, perbedaan hak dan kewajiban ya tadi sebetulnya sudah kita jelaskan ya. Hak dapat diartikan sebagai kesempatan untuk dapat melakukan bahkan memiliki ya karena kita punya hak tadi ya. Jadi bisa memiliki sesuatu yang kita inginkan. Hak dapat memberikan berbagai potensi kepada suatu individu atau membuat mereka sadar mengenai apa yang mereka dapat atau boleh dilakukan ya, dan tidak boleh mereka lakukan. Kemudian kewajiban itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keharusan yang harus dilakukan
oleh seorang individu untuk melakukan sesuatu guna memenuhi keharusan tersebut ya. Jadi intinya hak itu adalah apa yang seharusnya kita terima, kemudian kewajiban itu adalah apa yang kita lakukan atau tanggung jawab yang harus kita jalankan. Nah, sebagai contoh, warga negara wajib membayar pajak kepada negara. Selanjutnya, warga negara mempunyai hak ya karena sudah membayar pajak. Nah, warga negara mempunyai hak untuk menikmati fasilitas yang dibangun atau disediakan oleh negara yang salah satunya berasal dari uang pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak harus berjalan selaras, seimbang, dan harmoni, karena merupakan dua hal yang saling terkait. Latar belakang secara filosofis, bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa disertai dengan kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Nah, kemudian dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Dinamika kewajiban dan hak warga negara yang ditandai dengan adanya perubahan terhadap konstitusi. Ya, konstitusi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan atau materi sebelumnya. Ya, konstitusi ini adalah aturan yang dibentuk ya oleh negara atau pemerintah berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara kewajiban dan hak warga negara serta upaya pemenuhan yang dilakukan negara ya. Tentunya ada konstitusi atau aturan, nah itu yang wajib kita jalankan dan tentunya kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita jalankan, nah kita berhak untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang? Ya, sebelumnya tadi sudah dibahas, banyak orang yang menuntut haknya, ya bahkan bersifat brutal atau memaksa untuk mendapatkan haknya, tapi tanpa melihat apakah kewajibannya sudah dijalankan atau belum, gitu ya. Tanggung jawabnya sudah dijalankan atau belum. Kemudian atau sebaliknya, sudah bekerja keras atau misalkan dalam bidang pekerjaan gitu, sudah bekerja keras, sudah melakukan tanggung jawabnya, tapi tidak mendapatkan haknya gitu, atau berupa gaji, upah gitu, atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan atau tadi tanggung jawab yang dilakukan. Nah, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang, selaras, atau tidak harmoni? Nah, jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang, akan menimbulkan konflik dan ketidakstabilan sosial serta merusak tata tertib dan kerukunan masyarakat. Yang lebih rinci, tidak seimbang. Ini mengakibatkan ketidakadilan. Ya, jika seseorang yang menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, maka akan terjadi ketidakadilan bagi orang lain. Ya, kemudian timbulnya konflik. Kesenjangan antara hak dan kewajiban dapat memicu konflik di masyarakat, baik antara individu maupun kelompok. Kemudian ada kesenjangan sosial. Ketidakseimbangan ini dapat memperlebar kesenjangan sosial, di mana sebagian orang merasa memiliki hak yang lebih besar daripada orang lain, sementara sebagian lain merasa kewajibannya lebih berat, gitu ya. Jadi jika tidak seimbang, tadi timbul keadilan, timbul konflik, ya karena kemudian timbul kesenjangan sosial, ya merasa ini haknya sudah terpenuhi tapi ternyata tidak menjalankan kewajiban atau bahkan sudah menjalankan kewajiban tapi kok tidak mendapatkan haknya. Kemudian timbulnya pelanggaran hak. Ya, jika kewajiban tidak ditaati, maka hak orang lain dapat terabaikan dan dilanggar. Terjadinya disharmoni sosial ya, jika hak dan kewajiban tidak seimbang, nah ini terjadi ketidakseimbangan hak dan dapat mengarah pada disharmoni sosial ya. Contohnya intoleransi, kemudian terjadinya korupsi dan pelanggaran
hukum ya karena merasa tadi ada tidak adil, konflik kesenjangan sosial, pelanggaran hak ya karena tadi hak dan kewajibannya tidak seimbang sehingga dapat disharmoni sosial. Nah, dari semua itu ya kemudian tentunya ya tata tertib tidak terjaga ya karena timbulnya ketidakadilan, konflik kesenjangan sosial, pelanggaran hak, disharmoni sosial ya pastinya tata tertib tidak terjaga ya jika tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban maka tata tertib dan kedisiplinan masyarakat akan terganggu. Nah, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang ya? Harusnya ini seimbang. Hak dan kewajiban selaras, seimbang, harmoni ya. Pertama, untuk menciptakan kerukunan dan kehidupan yang tertib. Ya, untuk bisa tercipta kerukunan dan kehidupan yang tertib, kita perlu saling menghormati serta menghargai dan hak dan kewajiban antar individu. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka bisa menimbulkan masalah tadi atau konflik baik secara individu maupun sosial. Kemudian, kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Nah, ini merupakan untuk mengatur kehidupan di lingkungan masyarakat ya supaya hak dan kewajiban seimbang ya kemudian kan ada keadilan gitu nah itu kan untuk bertujuan untuk mengatur kehidupan di masyarakat yang lebih baik ya memang sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus ia terima dalam menjalani kehidupan sosial. Arti hak dan kewajiban telah memberikan keleluasaan kepada seseorang dalam melaksanakannya di mana kewajiban juga berperan sebagai pembatasnya. Masyarakat harus mematuhi aturan maupun norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat. Ya, kemudian ketiga, manusia harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Ya, tentunya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya kita harus melakukan sesuatu. Ya, contohnya apabila seorang pekerja ingin mendapatkan haknya sebagai karyawan untuk menerima gaji dan upah, tentu pekerja tersebut harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu dalam bekerja. Dalam hal ini bisa saja hak seseorang yang diterimanya bisa mengakibatkan seseorang tidak melakukan kewajiban, yaitu alasannya mengapa hak dan kewajiban harus seimbang ya. Kalau misalkan tidak seimbang ya eh, di kemudian hari atau di kemudian waktu karena merasa sudah melakukan tanggung jawab tapi tidak mendapatkan haknya, jadi di kemudian hari dan atau kemudian waktu dia tidak mau gitu ya melakukan kewajibannya. Kemudian upaya mencegah kecemburuan sosial. Ya, ini alasan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, yaitu mengurangi dan mencegah kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat. Kecemburuan sosial ini adalah kondisi di mana adanya tingkatan dan peran dari suatu kelas sosial. Biasanya masyarakat kelas atas sering dipandang dan lebih dihormati, sedangkan masyarakat yang ekonominya rendah cenderung tidak dihormati layaknya masyarakat kelas atas. Padahal jika dilihat dalam sisi sebagai warga negara, kita juga memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, hal yang mungkin akan terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang adalah adanya kecemburuan sosial di masyarakat, di mana hal ini juga menjadi salah satu alasan yang memicu terjadinya konflik. Ya, pasti terjadi kecemburuan kalau hak dan kewajibannya tidak seimbang. Ya, merasa kok saya sudah bertanggung jawab, tapi kok haknya tidak sesuai. Kemudian hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan. Ya, ini hak dan kewajiban ini hal yang sulit untuk dipisahkan. Ya, karena hak dan kewajiban itu bisa disebut sebagai satu kesatuan. Umumnya, hak bisa didapatkan apabila seseorang sudah menjalankan kewajiban. Demikian
penjelasan tentang alasan mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, yaitu untuk menjaga agar menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat serta mencegah terjadinya suatu masalah. Ya, kalau dalam Pancasila, ya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini salah satunya ya, hak dan kewajiban harus seimbang untuk tadi mempertahankan persatuan Indonesia. Nah, contoh hak warga negara, ya, hak dan warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945. Contoh hak dan kewajiban warga negara di Indonesia adalah, nah ini adalah contoh hak bahwa warga negara berhak memeluk agama dan beribadah. Ya, jadi tidak boleh ya melarang, oh, harus masuk Islam gitu, oh harus masuk agama lain, oh harus masuk agama Kristen, Hindu, itu tidak boleh ya, kita tidak boleh melarang. Nah, ini berhak memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya ya. Kemudian berhak untuk beribadah atau ya ada yang sholat gitu, oh tidak boleh sholat gitu. Nah, itu tidak boleh ya, kita harus menghargai agama masing-masing. Kemudian berhak mendapat keadilan di mata hukum. Warga negara Indonesia berhak mendapat kehidupan yang layak, kemudian berhak mendapat pengayoman dari pemerintah. Warga negara berhak mendapat kesejahteraan, warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, ini ada di undang-undang ya. Eh, Contoh pekerjaan ya, kalau kita sudah melakukan pekerjaannya, sudah bertanggung jawab, sudah melaksanakan tugasnya ya, tentu harus mendapat haknya ya. Kemudian dan kehidupan yang layak. Kemudian berhak atas pendidikan, berhak atas perlindungan hukum ya, berhak atas pendidikan. Nah, ini contohnya kewajiban sudah membayar SPP, nah kan mahasiswa atau siswa tersebut ya berhak untuk mendapatkan fasilitas dari pendidikan tersebut. Nah, contoh dari kewajiban, ya ini contoh dari kewajiban, warga negara wajib mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan negara. Ya, jadi tidak boleh semena-mena. Di Indonesia ini ada konstitusi atau ada aturan-aturan yang harus kita taati. Kemudian warga negara Indonesia harus wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Warga negara wajib menjaga keselamatan dan keamanan. Warga negara wajib menjaga kelestarian alam ya, jadi tidak boleh tuh merusak alam atau seenaknya sendiri gitu. Nah, ini sudah ada aturannya. Wajib menjaga kelestarian alam, kemudian wajib bersikap sopan, wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah. Kemudian warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini saling terkait ya dan berperan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab ya. Kalau tadi dalam Pancasila itu sila ketiga Persatuan Indonesia, kemudian ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terkait sekali ya dengan Pancasila. Nah, sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, ini teman-teman bisa cari contoh yang lain ya tentang hak dan kewajiban, bisa dari berbagai bidang ya, bidang pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya ya, tentunya masih banyak lagi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan atau didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya atau materi berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.